Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridhanna anhum ibtigha ar-rahmah min rabbika tarjuha faqul lahum qawlu masyura wa la taj'al yadaka maghlulatan illa khunukika wa la tabsutha kullal basti fa taqdu amaluman mahsura. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran bashir. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah kita untuk senantiasa menuju jalan yang Allah dambakan buat hambanya, menjadi hamba Allah istiqomah dalam ibadah bersolawat sepanjang masa akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah, rahmat. Dalam ayat yang disebutkan Al-Isra ayat 28 tentang rahmat. Mereka yang memperoleh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridhanna, dan jika engkau berpaling anhuma ibtigha wa rahmah, dari mereka untuk memperoleh rahmat min rabbika, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu, tarjuha, yang engkau harapkan, yang kita harapkan ini, fakul, maka katakanlah lahum, kepada mereka qaulan, ucapan masyurah, yang lemah dan lembut. Untuk mendapatkan masyurah, kata-kata yang lemah dan lembut ini, di manakah kita dapatkan? Di tempat orang-orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Ketika kita bergaul, ketika kita bergerombol, ketika kita berhubungan dengan mereka yang soleh, maka kita ikut juga soleh. Maka bergaullah kita dengan benar-benar lingkungan yang benar-benar pas buat apa yang Allah dambakan. Bukan kita membenci lingkungan jelek, enggak. Justru kita doakan lingkungan yang tidak kooperatif. Bukan kita membenci segala sesuatu yang berhubungan maksiat. Tidak. Kita mendoakan mereka yang berbuat maksiat, semoga terbuka hatinya, tidak tertutup hatinya, kemudian bisa bertobat. Namun lebih baik lagi ketika kita duduk pada posisi di mana ahli-ahli surga ada di situ, di mana para penduduk surga ada di situ. Lingkungan manakah ini? Sudah dijelaskan di dalam dunia ini ada dua surga Allah, yaitu majelis taklim dan majelis ilmu. Jadi ada surga Allah di mana ada majelis taklim dan majelis ilmu. Itu majelis sholawat, majelis apa yang berhubungan, majelis menimba ilmu yang bagus dan berdasarkan Al-Quranul Karim. Disitulah surga Allah. Ingat, ini majelis yang benar-benar tidak menyimpang daripada syariat, hakikat dan semua yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Qul ati'allahu wa rasulah. Taatlah kepada, katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul kita. Kita harus taat ini aja.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taat. Qul ati Allah wa rasulah. Disebutkan Al-Imran ayat 34. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian dilanjut. Orang yang lemah lembut dalam sopan santun dalam segala hal, apa itu kemudian itu tergolong dalam dunia apa? Mereka itu orang yang bagaimana? Mereka yang mendapatkan rahmat di sini adalah orang yang bagaimana? Jadi wa imma tu'riduna anhum mittigha'a wa rahmah min rabbika tarjuha faqul lahum qaulan masyura. Untuk mendapatkan rahmat lingkungan orang-orang yang berrahmat ini, yang penuh rahmat, itu bagaimana? Lingkungan yang bagaimana? Wala taj'al yadaka, yaitu merupakan satu lingkungan yang dikondisikan seperti ini. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan yadaka, tanganmu, maglulatu, terbelenggu, ila hunukika, pada lehermu. Wala tabsuta, dan janganlah engkau mengulurkan kalal basti, dengan terlalu sangat pemurah. Fataq'udu, nanti kamu menjadi maklumat mahsyura, tercela dan menyesat. Jadi di sini wala taj'al yadaika, orang-orang yang tidak selalu terbelenggu tangannya begini, alias apa? Alias pemalas. Orang pemalas bukan tempatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini, Allah akan merubah hambanya jika hamba itu mau berusaha. Gak mungkin Allah rubah hambanya dengan kita doa terus semua khusuk sekhusuk-khusuknya, kemudian uang turun dari langit. Gak ada. Gak ada. Ingat, segala sesuatu yang bersifat tergesa-gesa, segala sesuatu yang bersifat instan, cepet. Contohnya pengen cepet kaya, pengen cepet dapat duit, tidak mengek, itu adalah perbuatan iblis. Ingat itu. Jadi apapun bentuknya, mau dalih apapun, mau bertopeng apapun, yang mendapatkan uang instan, itu adalah dalihnya iblis. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Isra 78. Semua disebutkan. Termasuk dalam ayat Allah disebutkan wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar bagaimana? Kita harus takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, menjadi hamba Allah yang takwa Allah, tidak bermalas-malasan. Di dalam mendapatkan rahmat, tidak bermalas-malasan. Jadi hamba Allah yang bertakwa. Wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki yang arahnya tidak disangka-sangka. Namun tetap kita harus berusaha. Jadi jangan salah persepsi, terutama kita yang sering dilundung duka, yang sering dirundung suatu masalah. Ustadz, saya banyak sekali masalahnya begini, hutang banyak. Tetap harus berusaha. Ikhtiar iya. Sholat tahajud wa minal laili fatahajbihin nafilatan, mendapatkan pahala tambahan. Dengan sholat lail, qiyamul lail kita jalankan. Dan ini akan mendatangkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alias apa? Wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan jika kamu bertakwa kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalur bisnis kita lancar. Ketika kita keluar, misalkan ini, ketika kita mau ke sholat, mau ibadah sholat aja, di jalan ketemu orang, pas kebetulan orang itu sandalnya hilang misal. Sandalnya kemudian kita temukan, ternyata orang ini pembisnis. Tanya aja sama kita, udah kerja mas? Belum begini. Oh, kerja di rumah saya, nanti kasih usaha begini, tidak, sampai merupakan suatu awal keberhasilan buat mereka. Inilah yang dinamakan wa yarzuqu min haitsu la tahtasib.
Rezeki yang datangnya arahnya datang nggak disangka-sangka. Ini penting buat kita. Karena apapun bentuknya ini, dunia ini sifatnya fata morgana. Ketika kita mencari rezeki di dunia ini, sifatnya kita harus benar-benar di bawah dengan rahmat. Didasari rahmat. Kalau enggak, dunia ini kita cinta dunia, hubbud dunia, akhirnya lupa sama sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala, melupakan akhirnya kita ditindis oleh harta. Alias kita seperti Qarun. Ingat, orang mukmin itu ada 3 kehidupan. Ingat ya. Orang mukmin ini ada 3 kehidupan. 1, kehidupan setelah lahir. 2, kehidupan setelah mati. 3, kehidupan setelah kiamat. 3 kehidupan ini. Pertama adalah kehidupan setelah lahir. Di mana ini? Di dunia. Kehidupan di dunia ini, ketika setelah lahir, kehidupan di dunia, kita kumpul-kumpulin segala sesuatu yang berbau dunia. Apakah nanti kita bawa untuk kehidupan selanjutnya setelah mati? Enggak. Semuanya kita tinggalkan begitu saja. Semua nyantai-nyantai aja kita tinggalkan. Bahkan harta yang kita tinggalkan pun belum tentu berkah manfaatnya. Karena apa? Tidak kita salurkan dalam apa yang dinamakan sedekah. Tidak pernah kita wakafkan. Tidak pernah dalam kehidupan kita senantiasa masuk ke dalam golongan-golongan mereka yang ahli sedekah, ahli infak. Alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai, orang-orang yang menginfakkan harta dalam keadaan senang dan susah. Mereka itu adalah hamba Allah yang benar-benar takwa Allah. Muttaqin. Kehidupan dunia. Makanya innahu li hubbil khair lasadin. Janganlah antum semua cintanya kepada harta di dunia ini terlalu overload, terlalu berlebihan. Tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amalia. Hanya mereka-mereka yang beriman, ketika mendapatkan rezeki, alladzi yunfiqu fis-sarai wad-dharai, orang-orang yang menginfakkan harta dalam keadaan susah dan suka, dalam keadaan senang dan duka, dia infakkan hartanya ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid, seret. Untuk segala sesuatu yang berhubungan amalia, seret. Untuk anak yatim, seret. Untuk segala sesuatu yang berhubungan zakat, senang sekali saya Ustadz ke zakat itu, seret. Tidak usah panjang pikir, tidak usah pikir panjang. Seperti kita beli paketan HP itu, beli langsung beli bayar. Ini seret yang berhubungan dengan hal-hal kebaikan. Namun pada dasarnya, ketika ini yang terjadi, amaliyah ini terjadi, ternyata adalah kebalikannya. Ketika ada sumbangan dari apapun yang berhubungan dengan akhirat, alam berikutnya, ini terasa beda. Alias bukan seret, tapi tambah seret. Ada sumbangan di masjid, seret dah keluarkannya. Pelan-pelan nih, aduh, tahan nih. Misalkan keluar 100.000 dicatat ya, saya dicatat, jangan sampai nggak dicatat. Supaya apa? Sudah timbul apa yang dinamakan penyakit hati. Artinya apa? Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong ini muncul. Yaitu wala tamsi fil ardi maraha. Timbulnya kesombongan muncul. Inilah bedanya, ternyata apa? Ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini, di alam pertama setelah lahir, adalah senantiasa mementingkan diri sendiri, mementingkan duniawi, hanya untuk sesaat atau kesenangan sesaat, bahkan didasari dengan maksiat. Tidak pernahkah terfikirkan kita untuk beli kaplingan, untuk beli segala sesuatu, tanah, apapun, nanti di alam berikutnya? Tidak. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika kita mati, muncul apa yang dinamakan alam kedua,
yaitu alam setelah kematian, namanya alam barzakh. Disitulah kita digodok, disitulah kita disiksa, disitulah kita diazab. Karena apa? Hubbu dunya, karena cintanya kepada harta berlebihan, cintanya kepada dunia berlebihan. Harta yang kita tinggal di dunia ini pakai rebutan. Rebutan siapa? Anak-anak kita. Sering kan kita lihat belum 7 harinya, bahkan belum 3 harinya, bahkan paling parah baru saja meninggal, anaknya sudah ngurusin mana sertifikat tanahnya, mana yang ini tidak mengenai. Sudah ini. Apakah ini sering terjadi? Banyak kejadian seperti ini. Cuman kitanya saja yang membutakan diri, alias apa? Tidak bisa mengambil hikmah di balik semua itu. Seharusnya itu merupakan suatu pelajaran buat kita. Kehidupan berikutnya, alam setelah kematian, yaitu alam barzakh. Bagaimana kondisi alam barzakh? Mengerikan. Bagaimana pertanyaan alam barzakh dengan pertanyaan kubur, fitnah kubur dari mungkar dan nakir, sangat tidak bisa terjawab. Kenapa? Karena amaliyah kita. Makanya wal asri innal insana fi khusri illal ladzina amanu, kecuali orang beriman wa amilus sholihati, dan orang yang beramal soleh. Di sini pentingnya amaliyah penanaman ketika kita masih hidup di dunia. Penting sekali. Makanya sekarang masih hidup di dunia, manfaatkan waktu yang ada. Buat apa? Buat amaliyah kita. Yang ketiga, setelah alam barzakh ini merupakan suatu alam di mana kita di situ digodok, mungkin disiksa, mungkin diazab, dan tidak ada pertolongan lagi, tidak ada rahmat lagi. Tidak ada rahmat di alam barzakh. Kenapa? Karena kehidupan kita selalu tidak percaya sama Allah, mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Makanya kita disiksa. Kalau kita golongan orang mukmin, nggak akan disiksa kita. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat di dunia, menjauhi segala sesuatu yang berbau riba dunia, yang berbau haram. Tidak sombong dalam apapun. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan bisa masuk surga jika di dalam hati mereka itu ada sebutir debu kesombongan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sudah seperti ini, masuklah kita apa yang dinamakan alam setelah kiamat akbar, kiamat kubro, yaitu alam akhirat. Inilah yang dijanjikan Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufi illa suhufi Ibrahim wa Musa. Inilah yang dijanjikan Allah dalam ayat itu, bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Akhirat kekal abadi selamanya. Alam akhirat kekal fana di sana selamanya. Sehingga kalau di dunia cuma sebentar ini kita memprioritaskan berbuat maksiat, di sana nanti kita memprioritaskan disiksa selamanya. Namun ketika di dunia ini kita memprioritaskan amaliyah yang kita punya, maka di akhirat nanti insya Allah kita dijadikan golongan hamba Allah, yaitu hamba Allah yang dijanjikan dan tempat-tempat tertentu, yaitu berupa surga Allah. Makanya kita mohon maaf, taubat nasuha. Jika kita baru berbuat kesalahan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum, kemudian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Sampai Allah ampuni dosa-dosa kita, sampai Allah memberikan nanti surga pada kita. Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini orang mukmin ini kita garis bawahi, ternyata orang mukmin ini punya 3 alam yang perlu kita ketahui. Alam setelah kelahiran, alam setelah kematian, alam setelah kiamat kubro. Ini penting kita persiapkan. Sementara sekarang kita baru 1 alam, yaitu alam setelah kelahiran. Gunakan alam setelah kelahiran ini yang bagus sekali fadilahnya buat umat.
Bagus sekali gunanya buat umat, bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sampaikan meskipun satu ayat yang bermanfaat daripada beribu-ribu ayat yang antum hafalin namun tidak pernah disampaikan sama sekali. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.